Romelu Lukaku dikabarkan bakal menjalani serangkaian tes medis bersama Inter Milan pada pekan depan. Sebagaimana dilansir Sky Sport, bahwa Romelu Lukaku diperkirakan mendarat di Italia dalam minggu depan untuk menjalani tes medis bersama Nerazzurri. Pemain internasional Belgia itu akan kembali ke Giuseppe Meazza dalam kesepakatan pinjaman berbayar sebesar 8 juta euro yang berlangsung hingga Juni tahun 2023. Lukaku pun akhirnya bisa berkostum biru hitam lagi. Dia akan berusaha bangkit lagi setelah terpuruk bersama Chelsea. Demi bisa kembali ke Inter, Lukaku rela menerima pemotongan gaji secara signifikan. Il Corriere della Sera mengklaim bahwa Lukaku membuat pengorbanan berupa pemangkasan gaji dari sebesar 12 juta euro per musim menjadi 8,5 juta euro per musim. Lukaku dikabarkan sangat bahagia bisa kembali ke Inter dan menjadi begitu emosional setelah agennya memberitahu kalau The Blues dan Nerazzurri telah mencapai kesepakatan pada awal pekan ini. Dia bahkan sampai menangis. Paris Saint-Germain dikabarkan ingin menunjuk sosok pelatih baru terlebih dahulu, baru kemudian merampungkan kesepakatan transfer Milan Skriniar. Sebagaimana diketahui, PSG secara resmi telah memecat pelatih Mauricio Pochettino setelah setuju untuk mengakhiri kontrak pasca kemenangan Ligue 1 Prancis. Jurnalis Guido de Carolis dalam sebuah wawancara dengan Corriere della Sera melaporkan bahwa klub raksasa Paris itu membutuhkan waktu cukup lama untuk menyegel transfer Skriniar karena ingin memastikan dulu siapa pelatih baru mereka. Minat PSG pada Skriniar memang cukup serius. Usai tawaran awal mereka ditolak Inter, kini menurut laporan terbaru, Les Parisiens pun tengah menyiapkan tawaran yang lebih menarik dengan menyertakan sejumlah bonus. Namun, mereka hanya akan melakukannya setelah penunjukan pelatih baru, dan rumor yang beredar menyebutkan bahwa PSG akan menunjuk Christophe Galtier yang saat ini tengah menukangi Nice. Inter sendiri terpaksa melepas salah satu pemain bintangnya di musim panas 2022 ini demi menyeimbangkan pembukuan klub dan sama sekali tak menutup peluang untuk melego Skriniar dengan harga 80 juta euro. Presiden Empoli, Fabrizio Corsi telah mengkonfirmasi bahwa Christian Aslani segera bergabung dengan Inter Milan dan meyakini jika sang gelandang akan mampu membuktikan dirinya bisa bermain atau bahkan bersaing di klub sebesar Nerazzurri. Dalam sebuah wawancara dengan Radio Sportiva, Fabrizio Corsi membahas seputar kepindahan pemainnya itu ke Inter di musim panas 2022 ini setelah tercapainya kesepakatan antara kedua klub. Beberapa hari yang lalu kami bertemu dengan ayah Christian. Dia menunjukkan kebahagiaan, tetapi juga kesedihan yang luar biasa karena meninggalkan klub kami, di mana dia telah berada di klub ini sejak berusia 8 tahun, ujar Corsi, seperti yang dilansir Fkinter News. Dia kemudian secara efektif mengkonfirmasi transfer sang gelandang ke Inter meski belum diumumkan resmi oleh kedua klub. Dia tak sabar ingin melihatnya bermain di Liga Champions musim depan. Sekarang dia akan melakukan perjalanan untuk membuktikan bahwa dia mampu bermain di level Inter. Akan sangat menyenangkan melihatnya tampil di Liga Champions. Inter telah lama menargetkan pemain asal Albania itu sebagai pelapis bagi Marcelo Brozovic di lini tengah pada musim depan. Sebagaimana diketahui, Inter berhasil mengamankan kesepakatan untuk memboyongnya ke Giuseppe Meazza dengan formula pinjaman selama 1 tahun dengan kewajiban pembelian secara permanen. Kiper cadangan Inter Milan, Alex Cordas dikabarkan telah menekan perpanjangan kontrak dengan Nerazzurri selama semusim. Hal ini diklaim oleh pakar transfer Italia, Gianluca Di Marzio, bahwa Cordas akan tetap menjadi pemain Inter hingga 2023 mendatang setelah menyepakati perpanjangan kontrak dengan klub. Masa kontraknya berakhir pada musim panas 2022 ini, tetapi dia siap mengabdi lagi untuk musim keduanya di klub. Setelah keluar dari markas Inter, dia pun diwawancarai oleh jurnalis dengan mengatakan, perpanjangan kontrak? Ya, saya sangat senang bertahan 1 tahun lagi, ujarnya. Di sepanjang musim 2021-2022, Alex Cordas tidak pernah tampil untuk Nerazzurri sejak ia direkrut pada musim panas 2021 lalu dari Crotone. Akan tetapi, perannya dalam skuad lebih didasarkan pada bimbingan kepada para pemain muda. Dia tetap akan menjadi kiper pilihan ketiga Inter pada musim depan di belakang Andre Onana dan Samir Handanovic. Adapun Andrei Radu diyakini segera meninggalkan klub. Salernitana dikabarkan telah mencapai kesepakatan secara personal dengan bek Inter Milan, Lorenzo Pirola. Kendati demikian, Salernitana belum mencapai kesepakatan dengan Nerazzurri dan negosiasi tentunya akan dilakukan antara kedua klub. Hal ini diklaim oleh pakar transfer Sky Sport Italia,
Gianluca Di Marzio, bahwa bek muda tersebut telah setuju untuk bergabung dengan Salernitana setelah menghabiskan masa peminjaman selama 2 tahun di Monza. Monza tidak bersedia mengaktifkan opsi untuk mempermanenkan sang pemain berdasarkan harga yang telah disepakati, yakni sebesar 8 juta euro. Mereka ingin menegosiasikan kembali harga tersebut, tetapi Nerazzurri menolak memenuhi permintaan mereka, dan imbasnya kesepakatan pun gagal. Hal itu memungkinkan bagi Salernitana untuk masuk dan berhasil menyepakati persyaratan pribadi dengan Pirola yang memang bertekad untuk bermain di Serie A pada musim depan. Sebuah pertemuan dijadwalkan akan digelar pada malam ini antara Direktur Inter dan perwakilan Salernitana untuk mencoba menemukan kata sepakat terkait mahar transfer sang bek. Jika hasil pertemuan positif, maka Pirola akan bergabung dengan Salernitana dalam kesepakatan kontrak selama 4 tahun. Jurnalis Italia, Fabio Ravezzani menilai bahwa target Inter, Gleison Bremer dari Torino lebih baik ketimbang Milan Skriniar. Jadi, menurutnya tak perlu khawatirkan dengan kepergian Skriniar ke Paris Saint-Germain karena Bremer bisa menjadi pengganti yang sepadan untuk menjaga level lini pertahanan Nerazzurri pada musim depan. Sebagaimana diketahui, Nerazzurri telah lama mengincar Bremer, namun hingga saat ini kesepakatan belum tercapai antara kedua klub, meski Inter telah menyetujui persyaratan pribadi dengan bek Brasil tersebut. Situasinya tidak mudah, sebab Inter diharuskan untuk menyeimbangkan neraca keuangan mereka. Apalagi mereka sudah meminjam Romelu Lukaku dari Chelsea dan juga dikaitkan dengan transfer Paulo Dybala. Oleh karena itu, sebelum menyegel kesepakatan Bremer, Inter ingin menuntaskan penjualan Skriniar terlebih dahulu. Mereka diberitakan mematok harga Skriniar di angka 80 juta euro. Dalam sebuah wawancara dengan Tele Lombardia, Ravezzani mengatakan bahwa Skriniar merupakan bek hebat, tapi menurutnya Bremer lebih baik. Yang benar adalah bahwa Bremer lebih baik daripada Skriniar. Gaya bermain Skriniar khas, dia menyerang lawan dan agresif. Tapi menurut saya Bremer lebih baik, kata Ravezzani. Inter Milan membutuhkan waktu lebih lama untuk dapat menyegel kesepakatan transfer Paulo Dybala di musim panas ini dengan status bebas transfer. Hal ini disebabkan karena mereka terlebih dahulu harus menuntaskan pelepasan beberapa pemain demi memberi ruang di skuad untuk penyerang Argentina tersebut sekaligus meringankan beban gaji klub. Pakar bursa transfer Sport Italia, Alfredo Pedula mengatakan bahwa Inter sedang mengupayakan pelepasan beberapa pemain sebelum merampungkan kepindahan Dybala. Menurutnya, pemain yang diprioritaskan bakal didepak adalah Alexis Sanchez, Arturo Vidal, Andrea Pinamonti, dan Edin Dzeko. Keempat pemain tersebut kemungkinan besar akan menjadi tumbal untuk revolusi skuad Inter. Manajemen Nerazzurri siap memutus kontrak Sanchez dan Vidal di musim panas 2022 ini dengan membayar pesangon. Sementara itu, Pinamonti saat ini tengah diperebutkan banyak tim, baik di dalam maupun di luar Italia. Nerazzurri dikabarkan bersedia melepas striker berusia 23 tahun itu seharga 15 juta euro. Sedangkan Edin Dzeko akan dipaksa mengakhiri kebersamaan dengan Inter meski baru mengabdi semusim. Saat ini pemain veteran Bosnia itu diminati oleh Juventus, Real Madrid, dan Fiorentina. Bagi kamu yang ketinggalan, silahkan simak highlight berita Inter sebelumnya. Calon gelandang baru Inter Milan, Henrikh Mkhitaryan, telah tiba di kota Milan dan langsung menjalani tes medis sebelum secara resmi bergabung dengan Nerazzurri. Sebagaimana dilansir FC Inter 1908, bahwa Mkhitaryan sudah mendarat di kota Milano pada hari ini, Rabu, tanggal 22 Juni tahun 2022, dan langsung menuju Humanitas Research Hospital, lalu ke kantor Komite Olimpiade Italia untuk menjalani serangkaian tes medis. Inter Milan dilaporkan kalah bersaing dengan Atalanta dalam persaingan mendapatkan gelandang Salernitana, Ederson. Hal ini diungkapkan oleh pakar bursa transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, bahwa Atalanta saat ini kian dekat mengamankan tanda tangan Ederson setelah menyepakati mahar transfer sang pemain dengan Salernitana senilai 15 juta euro plus pemain. Gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu menegaskan bahwa Nerazzurri menargetkan meraih Scudetto musim depan. Seperti diketahui, Inter gagal memenangkan gelar Scudetto pada musim 2021-2022 setelah kalah tipis dari Milan, atau hanya terpaut 2 poin. Kegagalan Inter meraih Scudetto bisa dibilang karena faktor keberuntungan. Inter tampil sangat bagus, namun mereka terpeleset pada momen yang krusial. Inter Milan dan Sevilla dikabarkan telah dikaitkan dengan kepindahan bek serbaguna Atletico Madrid,
Mario Hermoso di bursa transfer musim panas ini. Sebagaimana dilaporkan media Prancis, RMC Sport, bahwa nama Mario Hermoso muncul sebagai kandidat pengganti Milan Skriniar yang kemungkinan besar pindah ke Paris Saint-Germain. Agen Alexis Sanchez dan Arturo Vidal telah berada di kota Milan untuk bertemu manajemen Inter Milan membahas pemutusan kontrak kedua pemain Chili tersebut di musim panas ini. Sebagaimana dilansir Tuttosport, agen Fernando Felicevic sedang bekerja untuk mengakhiri kontrak kliennya tersebut setahun lebih awal di Inter. Andrea Ranocchia telah meninggalkan Inter Milan di bursa transfer musim panas 2022 ini setelah 12 tahun mengabdi untuk Nerazzurri. Ranocchia mengakhiri tugas panjang bersama Inter, di mana ia ikut terlibat dalam membantu klub meraih gelar Serie A dan 2 trofi Coppa Italia. Inter Milan terancam kehilangan target mereka, Andrea Cambiaso, karena Juventus saat ini berada di posisi terdepan untuk mendapatkan wingback Genoa tersebut. Seperti yang dilaporkan pakar transfer Sport Italia, Alfredo Pedula, bahwa Nerazzurri harus bergerak cepat dengan melayangkan tawaran yang lebih baik, karena jika tidak maka Juventus kemungkinan besar akan mengunci kesepakatan Cambiaso.